Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas mengenai materi PAI kelas 10 SMA MA SMK bab 5 tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai masuknya agama Islam di Indonesia. Ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat oleh Profesor Dr. Chesnok Hurgronje. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Beliau atau yang menyatakan teori ini berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arab, tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Kemudian teori yang kedua adalah teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Nah, sekedar informasi, Buya Hamka sendiri adalah salah satu tokoh dari Muhammadiyah ya. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Nah, selanjutnya ada teori Persia oleh Prof. Dr. Hussein Jaja Diningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermadzhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Kemudian yang keempat ada teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Klenteng Sampokong. Kemudian ada teori maritim oleh N. I. Baluch. Menurut beliau, umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 atau 7 sampai 12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia beserta teori-teorinya, kita akan membahas mengenai perkembangan kesultanan di Indonesia. Nah, awalnya di Indonesia ini kan berada istilah-istilah kerajaan ya. Nah, namun istilah kerajaan ini berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk ajaran Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syarat masuk Islam sangat mudah. Lebih dari itu, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat jelata. Perkembangan Islam di Peking, Cina berpengaruh terhadap pertumbuhan masjid, pesantren baik di dalam maupun di luar Pulau Jawa. Untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Kesultanan Samudra Pasai, dapat diketahui dari catatan Ibnu Batutah, atau penjelajah Muslim dari Maroko yang pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 sampai 746 Hijriah. Pada catatan tersebut dijelaskan bahwa di Gujarat berkembang mazhab Syiah, sedangkan Samudra Pasai mengandung mazhab Syafi'i. Sejarawan Belanda pada masa kolonial membagi periodisasi sejarah Indonesia menjadi satu, zaman animisme dan dinamisme, dua, zaman Hinduisme dan Buddhisme, yang ketiga zaman Islamisme, dan yang keempat zaman Katolikisme dan Protestanisme. Selanjutnya, sejarah Islam diturunkan setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada abad
ke-15 Masehi. Tidak dijelaskan bahwa sejak abad ke-7 agama Islam sudah mulai didakwahkan di Indonesia. Akibatnya Islam dianggap baru masuk dan dikenal oleh masyarakat Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Nah, hal ini dibuktikan dengan berdirinya Kesultanan Demak dan kiprah Wali Songo dalam menyebarkan Islam pada abad ke-15. Padahal abad ke-15 Masehi termasuk periode perkembangan Islam di Indonesia, bukan periode masuknya agama Islam ke Indonesia yang terjadi pada kurun abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Jadi ketika adanya Kesultanan Demak dan adanya Wali Songo ini adalah masa di mana Islam berkembang, bukan masuknya Islam ke Indonesia, tapi ketika masuknya adanya Wali Songo ini adalah perkembangan Islam ya, adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Tentunya banyak sekali ya tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia, namun pada buku pelajaran PAI ini hanya dijelaskan beberapa tokoh. Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh. Nah, Sultan Malik As-Saleh ini merupakan salah satu sultan dari Kesultanan atau Kerajaan Samudra Pasai. Merah Silu atau Sultan Malik As-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Merah Silu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Makkah. Setelah masuk Islam, Merah Silu bergelar Sultan Malik As-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Perlak dan Kerajaan Pasai. Sultan Malik As-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh. Adapun pada saat ada Kesultanan Samudra Pasai ini pernah disinggahi oleh Marco Polo. Sultan Malik As-Saleh meninggal pada tahun 1297 Masehi di Makam Pandi, Desa Beringin, Kecamatan Samudra, kira-kira 17 km sebelah timur Lok Semawe. Nah, setelah Sultan Malik As-Saleh, kemudian kita beralih kepada Sultan Ahmad. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik At-Thohir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Kemudian yang ketiga adalah Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Hubungannya baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Bahkan militer Kesultanan Aceh terkenal handal karena mendapat bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Setelah terbentuk kadar-kadar pendakwah, selanjutnya dikirim ke daerah pedalaman Sumatera untuk menyampaikan ajaran Islam. Selanjutnya ada Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Nah, mereka ini terdiri dari 9 orang ya, seperti yang dijelaskan, dan memiliki sebutan masing-masing. Di antaranya ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, di antaranya menggunakan kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. Selain itu, proses dakwah Islam melalui pesantren yang digagas oleh Wali Songo sangat efektif untuk menyebarkan Islam ke pelosok pedesaan. Jadi, Wali Songo ini menyebarkan atau mengembangkan Islam ke daerah-daerah itu menggunakan berbagai pendekatan ya, dari menggunakan kesenian dan lain-lain. Nah, ketika para Wali Songo ini berdakwah, mereka menggunakannya dengan mengadaptasi kebudayaan-kebudayaan setempat sehingga Islam mudah untuk diterima. Kemudian ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah I Mangarangi Daeng Manrabia, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Oh ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama.
beliau. Beliau, Sultan Alauddin, merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu atau Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Boni. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dakwah dari Datuk Kribandang, seorang ulama dari Minangkabau. Nah, kemudian ada Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Kribandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Kemudian ada Sultan Zainal Abidin. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Pada tahun 1494 Masehi, Sultan Zainal Abidin pergi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Selain itu, beliau juga mendirikan Jolebe atau Bobato Akhirat yang bertugas membantu Sultan dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Oke, setelah kita membahas mengenai tokoh-tokoh penyebar agama Islam, kita akan beralih kepada keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, yang pertama adalah hidup sederhana. Para ulama penyebar ajaran agama Islam hidup sangat sederhana ya, teman-teman. Hal ini bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang kedua, gigih dalam berjuang. Nah, perjuangan mereka dalam mensyiarkan ajaran Islam sangat-sangat gigih. Kemudian yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Yang keempat, produktif berkarya. Yang kelima, sabar dalam mensyiarkan agama Islam dalam berdakwah. Sabar dalam berdakwah. Yang keenam, menghargai perbedaan dan yang ketujuh, berdakwah secara damai. Hal ini bisa kita lihat berdakwah secara damai ini ketika Wali Songo menyebarkan agama Islam, mereka mengadaptasi budaya-budaya setempat dan tidak menggunakan kekerasan, tapi secara pelan-pelan, lembut, dan damai. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.